Di soal nomor 2 itu siswa melakukan titrasi 25 ml larutan CH3COH dengan NaOH. Jadi ketika dilakukan titrasi CH3COOH dengan NaOH, maka yang terjadi adalah artinya CH3COOH itu nantinya akan ditetesi dengan NaOH, sehingga ketika dibuat dalam bentuk grafik, maka NaOH ini diukur volumenya dan itu ditempatkan di sumbu X dalam grafik. Sementara CH3COH itu dilihat atau diukur perubahan pH-nya dan itu nanti ditempatkan di sumbu Y. Nah, jadi kalau kita bikin sumbu X dan sumbu Y seperti ini, maka nanti di sini adalah volume NaOH dan di sini nanti adalah perubahan pH. Nah, jadi ketika volume NaOH-nya masih 0, artinya belum ada ditetesin ke dalam CH3COH, maka pH-nya adalah pH awal CH3COH. Karena CH3COH itu ya, pH awal daripada CH3COOH itu terjadi ketika volume NaOH belum ada diteteskan. Nah, pH awalnya itu nanti akan di bawah 7 tapi tidak terlalu rendah karena ini merupakan asam lemah. Jadi pH-nya jadi kalau kira-kira nanti ini adalah garis 7, maka pH-nya sedikit aja di bawah 7, tidak sampai rendah kali. Ya. Maka otomatis opsi yang C salah. Kemudian ketika ditambahkan dengan NaOH setetes demi setetes, maka nanti ini lama-lama akan naik pH-nya. Lama-lama akan naik pH-nya sampai pada suatu titik nanti dia akan naik drastis. Kemudian akan stabil lagi. Nah, jadi pada pertengahan titik drastisnya ini, ya, inilah yang disebut dengan titik ekivalen. Inilah disebut dengan titik ekivalen, yaitu titik ketika nanti CH3COH, CH3COH dan NaOH itu sama-sama habis. Nah, sama-sama habis. Maka nanti akan kita dapatkan titik ekivalen itu nilainya akan ada di atas 7. Kenapa? Karena garam yang terbentuk, ya, misalnya kalau CH3COOH bereaksi dengan NaOH, maka nanti dia akan membentuk CH3COONA plus dengan H2O. Jadi kalau ini habis, maka pH tergantung kepada CH3CONA. Ini adalah garam yang bersifat basa, maka otomatis pH-nya akan ada di atas 7. pH ekivalennya akan ada di atas 7. Jadi kalau kita lihat dia di gambar, itu nanti kita harus cari titik tengahnya itu yang dia di atas 7. Nah, gambarnya kurang jelas. Nah, misalnya ini 6, berarti kan sini 7-nya. Coba kita tarik garis 7-nya. Kalau yang A, garis 7-nya pas di pertengahan daripada garis drastis. Ya, berarti bukan yang ini. Yang ini 7-nya. Ini juga. Dia tepat di pertengahan garis drastis, juga bukan ini grafiknya. 7-nya. Nah, jadi kalau ini pH 7, ya. Kalau ini pH 7, pertengahan garis drastis atau titik ekivalen itu di sini posisinya. Dan posisinya ini ada di atas 7. Nah, maka nanti pilihannya adalah yang E. Gitu dia.